Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan puji dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu di acara salah satu dan salah program acara Wahda TV Memuju talk show yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang cinta ya. Tentunya kalau kita mendengar masalah cinta ya, akan banyak hal-hal yang akan muncul dalam pikiran kita. Ya, temanya adalah jangan salah menaruh cinta ya. Jangan salah menaruh cinta. Kalau kita bicara masalah cinta, pemirsa Wahda TV di mana Anda berada, tentu yang muncul adalah pasti rasa romantis, ya, romantis dengan pasangan, mungkin seperti itu, saling menyayangi, menyukai, ya seperti itu. Apalagi bagi teman-teman yang jomblo, ya, ini adalah hal yang sangat menjadi pikiran mereka, baik mungkin tidur atau dimanapun berada, mereka bersendirian. Aduh, saya juga kasihan kadang-kadang ya dengan teman-teman yang jomblo. Maka ya segerakanlah untuk teman-teman yang jomblo agar kalian bisa mengetahui cinta. Dan pada malam hari ini kita akan membahas masalah tersebut teman-teman sekalian. Alhamdulillah tim kreatif Wahda Islam yang Memuju mendatangkan salah satu pemateri yang tidak asing lagi bagi kita. Ya. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Yamin Saleh, SH MAP Hafizullah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, semakin cerah Ustaz. Ini beberapa pekan absen di Wahda TV ini, tiba-tiba disodori materi cinta. Kasih semangat lagi. Semangatnya saya harus masalah cinta. Ini Ustaz, kita malam ini akan membahas tentang masalah cinta ya. Dengan tema yang spesifiknya Ustaz adalah jangan salah menaruh cinta. Tentu akan banyak ya. Kalau kita mau membahas secara luas tentu ya, ini saya. Apalagi kalau ya, orang yang sudah berpasangan, tua, muda, apalagi masa remaja ini Ustaz. Ya. Remaja. Ya, mereka tentu sebagai manusia insan ya tentu membutuhkan hal tersebut, tidak lepas dari manusia Ustaz. Ya. Tentu beliau akan membahas lebih panjang. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ini Ustaz, apa itu sebenarnya cinta Ustaz? Ya. Ya, seperti itu Ustaz. Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi tema kita malam ini adalah jangan salah menaruh cinta. Ya, ini tentu adalah sebuah ini ungkapannya singkat tentunya, tapi ini tentu memberikan satu pesan yang penting bagi kita, ya, bahwa persoalan cinta ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri kita, ya, untuk kemudian bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi indah, ya, seperti itu. Jadi tujuan dari tujuan dari cinta itu adalah bagaimana memperindah kehidupan kita, ya, bukan justru mendatangkan keburukan. Ya, kesengsaraan, baper dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi cinta ini tujuannya adalah untuk memberikan keindahan, menambah keindahan dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah bagaimana kemudian kita menempatkan cinta ini sesuai dengan secara proporsional, ya, sebagaimana tujuan yang dikehendaki dari cinta itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta itu, maka dia sebenarnya adalah satu bahasa yang cakupannya sangat luas, ya. Dia bisa dimaknai sebagai bentuk cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada orang tua misalnya masuk bagian dalam cinta kepada saudara, cinta kepada pasangan, atau bahkan cinta kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jalan kita untuk mengekspresikan rasa cinta. Itu adalah sesuatu yang disyariatkan, ya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada orang tua, keluarga, ya, pasangan kita, anak-anak kita, ya, bahkan mencintai seluruh kaum muslimin, ya. Dan untuk mengekspresikan ini bahkan dituntun dalam agama kita, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan
ya apa la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Ya, ini pentingnya persoalan cinta ini. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ya. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, kata Rasulullah, tidak masuk surga di antara kalian sampai kalian beriman. Ya, dan tidak beriman di antara kalian ya sampai kemudian kalian itu saling mencintai. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta di dalam agama kita ini adalah sesuatu yang dia memiliki posisi tersendiri. Nah, di dalam Islam, kalau cinta ini ditempatkan dengan benar, maka ia akan memberikan kebaikan. Ya, dia akan memberikan kepada kita nilai kebaikan. Tapi kalau dia ditempatkan dengan cara yang salah, ya, maka dia ya, akan mendatangkan keburukan bagi kita. Ya, di satu sisi dia bisa menjadi ibadah, ya, dan di satu sisi, ya, cinta ini bisa menjadi pintu datangnya keburukan dalam diri kita bila dia ditempatkan dengan salah. Ya, ditempatkan dengan salah. Ya, termasuk dalam hal ini ya cinta kepada lawan jenis tentunya ya, karena kalau kita berbicara cinta dalam makna yang luas maka tentu sangat luas. Ya, kita malam ini berbicara bagaimana menempatkan cinta itu dengan benar terhadap lawan jenis. Ya, karena ini salah satu hal yang perlu kita pahami. Ya, dia sama dengan cinta yang lain. Dia berpotensi menjadi ibadah dan dia juga berpotensi menjadi pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, jangan sampai kita salah dalam menaruh cinta. Nah, apa itu cinta? Ya. Sebenarnya kalau kita mendefinisikan itu apa itu cinta, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah mengatakan, kalau kita mencoba untuk mendefinisikan cinta, maka itu justru akan menjadikan cinta itu ya semakin tidak jelas apa. Ya. Seperti begitu sulitnya, ya, begitu sulitnya. Ya sama ketika misalnya kita mengatakan ya mendefinisikan tentang coto misalnya, ya. Itu coto itu bagaimana rasanya? Ya. Paling kita bisa mengatakan enak, ya. Kita mengatakan enak. Enaknya bagaimana? Kita bisa gambarkan, ya. Paling kita bisa menyebutkan oh coto itu terbuat dari ini, bumbu-bumbunya ini dan seterusnya. Tetapi untuk mendefinisikannya hanya ada satu kata, enak. Sama dengan cinta, ya. Kita bisa mencari sebab-sebab datangnya cinta dalam diri kita, tapi untuk mendefinisikan cinta itu sendiri, ya paling hanya kita mengatakan cinta itu adalah keindahan. Ya, selebihnya kita tidak bisa memberikan definisi yang yang bisa mewakili ini secara keseluruhan. Ya, makanya sebagian pakar-pakar cinta itu mengatakan bahwa cinta ini hanya bisa dimaknai dengan baik, ya, kalau kita merasakan. Kalau kita sudah rasakan, kita sudah bisa merasakan itu sendiri, ya, memaknai itu sendiri dalam diri kita. Tapi kalau hanya sebatas pembacaan, ya, mendengarkan dari teori-teori, ya, itu hanya, ya, kita hanya akan mendapatkan gambaran-gambaran yang ya, mungkin bisa saja mengaburkan kita. Akan tetapi, meski seperti itu, sebagian ulama juga tetap memberikan definisi tentang cinta. Ya, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ya rahimahullah. Ya, ketika beliau mendefinisikan tentang cinta, beliau mengatakan hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Ya. Cintamu terhadap sesuatu, ya, itu akan membuatmu membuatmu menjadi buta. Yeah. Dan membuatmu menjadi tuli. Ya, ini luar biasa ya, luas ya. Ya, jadi beliau mendefinisikan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang abstrak dalam diri kita, tetapi dia bisa menjadikan kita ini bisu dan dia bisa menjadikan kita tuli. Ya, makanya orang yang ketika dia terjatuh ke dalam cinta, ya maka kadang dikatakan kalau ada istilah mengatakan cinta itu buta, itu ada benarnya. Ya, cinta itu buta sampai seorang suami mengatakan kepada istrinya misalnya, ya cintaku kepadamu telah membuat mataku menjadi rusak, ya, menjadi sakit. Kenapa bisa sakit? Ya, kenapa bisa sakit? Dia mengatakan karena cintaku menjadikan dunia ini hanya berwarna hitam putih, hanya engkau yang berwarna. Masya Allah. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi cinta ini ketika dia ada dalam diri seseorang, maka dia akan menjadikan seseorang itu buta menjadi tuli. Cinta apa saja. Maka ketika coba perhatikan
bagaimana ketika cinta yang sebenarnya itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga kan menjadikan kita ini bisu dan tuli di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan sebuah perintah, ya, kita memberikan sebuah perintah, Allah memberikan sebuah perintah, maka kita mengatakan orang yang mencintai Allah dengan sepenuhnya, ya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia akan tundukkan dirinya pada ketaatan, ya. Dia akan dustakan pandangan matanya, dia akan dustakan telinganya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa apa yang datang dari Allah itu pasti menjadi sebuah kebenaran. Itu kenapa? Karena cinta. Ya. Tapi ini tidak hanya dalam makna positif, dalam makna negatif pun seperti itu. Ya. Ketika orang ya di mabuk cinta juga seperti itu. Ya. Dia buta matanya, bisa tuli pendengarannya. Ya. Sehingga ini kadang orang yang jatuh cinta itu kalau kita melihat, ya, dia kadang hilang objektivitasnya, ya. Tidak mampu menilai pasangannya atau ke orang yang dicintai itu secara objektif, ya. Kalau disuruh apa kelebihannya dia sehingga kau bisa jatuh cinta, maka dia bisa menyebutkan banyak. Tapi coba suruh dia menyebutkan satu kekurangannya, tentu tidak akan ditemukan, ya. Dia tidak akan menemukan kekurangan. Sudah buta, Sudah buta matanya sudah tuli pendengarannya. Kenapa? Karena dibutakan oleh cinta. Padahal sebenarnya, ya, mengetahui kekurangan, ya, dari orang yang kita cintai, apalagi kalau misalnya mau sampai kepada jenjang yang serius, ya, maka ini tentu perlu, ya, sangat perlu, ya, bukan hanya mengetahui kelebihannya, tetapi mengetahui kekurangannya supaya kita dari awal siap untuk menerima itu. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita mengelola cinta itu dengan baik. Nah, ketika cinta ini tidak terkelola dengan baik, kita taruh dia dengan salah, ya, pada tempat yang salah, pada orang yang salah, pada waktu yang salah, ya, maka cinta seperti inilah yang kemudian akan menjadi pintu keburukan masuk ke dalam diri kita. Makanya ada mengatakan itu yang susah dinasihati katanya itu ada dua, ya. Pertama, masa politik, dan yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Ya, kalau dia sudah jatuh cinta susah menasihatinya, tidak masuk di pikirannya. Kenapa? Objektivitasnya hilang, dibutakan matanya, ditulikan telinga. Kira-kira seperti itu. Ya, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Kalau kita melihat kisah-kisah, ya, yang ada itu, bagaimana percintaan antara Qais misalnya dengan Laila. Bagaimana Qais dan Laila, ya, bagaimana Qais ini akhirnya menjadi gila, ya, karena dia tidak bisa mengelola cintanya dengan baik. Ya, seorang wanita yang dia bersamai sejak kecil, ya, dia mengembala sama-sama, ya. Lalu kemudian ketika dia menikah justru dipersunting oleh laki yang lain. Dia kemudian menjadi gila. Ya. Dan Lailanya juga akhirnya bunuh diri seperti itu, kan. Nah, ini berbahaya. Jadi kurang lebih kalau kita memaknai cinta, ditanyakan apa itu cinta, ya, kita tidak bisa mendefinisikan secara secara jelas, atau kita tidak menemukan kalimat yang bisa mewakili makna cinta secara hakiki, ya. Makanya sebenarnya cinta itu lebih tepat itu sebenarnya bukan dibicarakan, ya, tapi diaplikasikan. Nah, itu yang penting, Ustaz. Diaplikasikan. Karena ya pemirsa di rumah ini mungkin ada yang, ya, belum mempunyai pasangan. Seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa ya memang harus pada tempat yang benar, begitu saja. Benar, ya. Sesuai dengan syariat, tentunya, ya, sesuai orang yang halal dengan kita. Saya mau sapa juga sementara ini, Ustaz, teman-teman sahabat Hidayah ini sementara penggalangan dana dan mayoritas dari mereka ini bujang, Ustaz. Jadi saya memberikan semangat kepada mereka, Ustaz. Ya, kita semangati lah. Ya, semangati. Semoga ya lebih bersemangat lagi, ya, untuk pembebasan lahan tahfiz, ya, teman-teman sahabat Hidayah. Ya, tentunya materi malam ini, ya, berkaitan dengan antum-antum sekalian juga. Seperti itu, Ustaz, ya. Ya. Ini, Ustaz, tentunya kita sudah bahas tentang pengertian cinta tadi. Kalau orang sudah jatuh cinta dibutahkan, ya, matanya tidak bisa melihat. Pokoknya sesuatu yang dia rasakan itu yang ingin dia lakukan seperti itu. Ya. Tentu ada sebab-sebabnya, Ustaz. Sebab-sebab orang yang jatuh cinta tersebut. Bisa antum jelaskan, Ustaz, tentang sebab-sebab orang bisa jatuh cinta? Iya, baik. Seperti apa itu, Ustaz? Jadi kenapa orang bisa terjatuh ke dalam cinta? Jadi saya katakan tadi bahwa cinta ini luas, ya. Dan kita tidak selalu mengatakan bahwa cinta ini dalam persepsi yang negatif. Tapi kalau kita mengatakan jangan salah dalam menaruh cinta, berarti kita ingin agar jangan sampai yang datang kepada kita adalah cinta yang negatif. Kan seperti itu, ya. Kenapa? Karena meskipun cinta itu indah,
Ya, kalau kita berbicara tentang cinta, ada pasti sesuatu yang indah. Outputnya selalu kita berpikir tentang yang indah-indah saja, ya. Ya, Biasanya, ya. selalu seperti itu. Tetapi perlu kita pahami bahwa cinta itu dia tidak hanya melulu berakhir dengan kebahagiaan. Ya. Ya. Bahkan ia bisa menjadi penyakit hati, ya. Ada salah satu bagian dari jenis cinta yang dimaksud dengan cinta al-ishq itu, ya. Kalau jenis cinta itu kan ada beberapa sebelum sebutkan Ibnu Qayyim. Al-ishq itu adalah cinta yang berlebihan. Ya. Cinta yang berlebihan. Ya. Yang dia cenderung dikhawatirkan memberikan dampak negatif kepada orang yang mengalaminya. Makanya dia disebut sebagai penyakit hati. Ini berbahaya ya kalau dia sudah menjadi penyakit hati, satu penyakit yang menggerogoti hati, tentu ini berbahaya bagi diri kita. Kenapa? Karena hati ini kata Rasulullah adalah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati kita ini dirusak dengan penyakit-penyakit hati, termasuk dalamnya adalah cinta misalnya, ya, apatah lagi adalah cinta cinta itu adalah sesuatu yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Nah, di antara penyebab-penyebab jatuh cinta itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua hal. Ada dua hal yang menyebabkan penyebab utama orang jatuh cinta. Yang pertama, karena dia memandang indah apa yang dicintainya. Setuju itu? Saya setuju, Ustaz. Ya harus setuju, karena cinta memang datang dari kecenderungan diri kita. Jadi jiwa manusia ini, dia cenderung akan mencari sesuatu yang cocok dengan dirinya. Ya, dia akan saling mencari jiwa-jiwa manusia itu. Melihat ketika dia menemukan sesuatu yang cocok pada seseorang, ya entah apa saja, maka dia akan kemudian menjatuhkan pilihannya, menjatuhkan hatinya, menempatkan hatinya pada apa yang ia dapatkan itu. Ya, bisa kecocokan jiwa itu lahir karena keindahan pada keindahan pandangan mata kita terhadap fisik seseorang. Ya, bisa karena kecantikannya, bisa karena ketampanannya, ya. Maka Islam sudah mewanti-wanti ini. Ada dalam syariat agama kita untuk menundukkan pandangan, ya. Bagaimana seorang wanita itu diperintahkan untuk menutup auratnya, ya, agar tidak menjadikan fitnah bagi laki-laki yang lain. Ya. Dikelola, Ustaz. Ya, dikelola. Jadi ya. Jadi ketertarikan hati itu, kecenderungan hati kita kepada sesuatu itu pertama bisa karena fisik. Bisa juga kita jatuh cinta, itu bukan karena fisik. Ada orang kata, kenapa kau jatuh cinta sama fulanah misalnya, kepada fulan misalnya. Padahal dari sisi fisiknya biasa-biasa saja. Ya. Banyak wanita yang lebih cantik. Banyak pria yang lebih tampan. Kenapa bisa-bisanya kau jatuh cinta sama dia? Kan begitu. Ternyata yang menjadikan dia jatuh cinta adalah sikapnya. Ya, cara dia dalam bertutur kata, cara dia dalam memperlakukan orang, cara dia dalam berinteraksi, ya. Sepertinya dia penyayang, Ustaz. Tidak menonton pada fisik, Ustaz, ya. Maksudnya tidak pada wajahnya mungkin. Bukan, ya. Bukan. Bahkan fisik sebenarnya itu hanya satu bagian kecil ya yang mempengaruhi persoalan cinta. Apalagi kalau orang sudah berkeluarga itu ya. Makanya jangan hanya fisik saja. Ada orang yang secara dari sisi perilakunya tumbuh perasaan cinta itu. Makanya dalam Islam ya kita diatur ya pola interaksi kita. Ya. Jangan berinteraksi secara berlebihan dan seterusnya, yang itu kemudian bisa menjatuhkan orang kepada kecenderungan hati kepada lawan jenis. Pintu-pintu ini telah ditutup dalam agama kita, ya, ditutup dalam agama kita. Yang kedua, yang menjadikan orang jatuh cinta itu adalah karena keindahan yang nampak dalam matanya, dia ingin miliki. Ya. Kalau salah satunya ini hilang, ya insya Allah tidak akan muncul rasa cinta itu. Tapi kalau sudah muncul ketertarikan, ada tomni keinginan untuk memiliki, maka disitulah muncul perasaan cinta itu. Ya, muncul perasaan cinta dalam diri kita itu. Nah, ini dua hal yang kata beliau yang bisa menjadikan manusia itu jatuh ke dalam cinta. Ya, dan ini cenderung menjadikan kita
ya jatuh ke dalam cinta yang salah seperti itu. Ya, tentunya teman-teman sekalian, ya, kita mencintai itu harus dikelola ya seperti itu. Melihat mungkin sesuatu yang indah, ya, harus dikelola seperti itu ya. Ya, Betul Ustaz ya, harus betul. dikelola. Yang penting jangan ya kalau manusia kalau mencintai umpamanya saya ikhwan, Ya. saya mencintai laki-laki itu salah itu bukan yang diperbaiki Tetapi penyakit ya. ya tidak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang cinta itu di dalam Al-Qur'an itu kan digambarkan. Jadi Digambarkan. cinta yang membinasakan itu bisa bisa cinta kepada lawan jenis, ya. Bisa juga kepada sesama jenis. Itu digambarkan dalam Al-Qur'an. Kaum Nabi Lut bagaimana mereka saling mencintai ya. Sesama jenis. Alhamdulillah, ini penyakit penyakit berbahaya ya yang harus kita hadapi sama-sama. Seperti itu kurang lebih. Baik Ustaz, tentunya setelah kita membahas tadi sebab-sebabnya, ya banyak sebab-sebab orang bisa jatuh cinta, melihat fisiknya, melihat perilakunya, tingkah lakunya, atau mungkin dia bertetangga seling melihat bagaimana kesehariannya seperti itu. Tentunya harus kita kelola dengan baik. Selanjutnya Ustaz, ciri-ciri, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang dilanda cinta. Ya seperti itu Ustaz. Jadi kadang orang dia tidak sadari nih, atau kadang mengatakan sebenarnya peran saya ini apa? Kenapa kalau saya lihat hati saya bergetar gitu ya? Ternyata lapar. Ternyata lapar atau ada shipping di depan. Ya. Jadi masih bagaimana kita mengenali? Penting kita mengenali ini ya. Jadi kita mengenali cinta seperti apa, bagaimana menempatkan, kemudian sebab-sebab kita bisa jatuh cinta dan bagaimana karakter orang yang jatuh cinta. Secara umum, ini cinta kepada secara umum dalam gambaran secara umum ya saja ini. Dan ini berlaku bagi apakah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga. Yang penting dia jujur dengan cintanya, maka cinta itu melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Yang pertama, kalau cinta itu sudah datang di dalam hati kita, maka ciri yang paling nampak pada diri kita itu adalah keinginan untuk selalu bertemu dengan orang yang dicintai. Tidak ada obat dari kerinduan selain bertemu. Nah, betul ya? Ya, kalau sekarang ada fasilitas, ada WhatsApp, ada video call, ada sosial media dan seterusnya, lebih mudah lagi. Ya, itu adalah kita bisa katakan kalau makanan penunda lapar. Tapi dia bukan menjadi obat. Obat dari kerinduan adalah bertemu. Jadi cinta, konsekuensinya dalam diri kita itu adalah selalu ingin bertemu. Ya. Makanya kalau orang jatuh ke dalam cinta yang salah, itu sudah ada. Ya, setan itu udah kipas-kipasi itu. Kipas-kipasi. Bagaimana? Kapan ketemu lagi? Bertemu, berdua-duaan, kemudian lahirlah dosa dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Ini harus dihindari. Ya. Kalau sudah ada muncul perasaan-perasaan seperti itu dalam diri kita, cut dari awal. Ya. Cut dari awal. Jangan sampai kemudian dia berkembang menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diobati. Karena kalau sudah berbicara hati, perasaan itu sudah sesuatu yang berat. Ya. Mungkin pernah ya jatuh cinta ya? Pernah. Oh, pernah. Alhamdulillah. Kalau sudah berada pada posisi itu, ya kecenderungan hati ini sudah dipenuhi dengan kerinduan dan seterusnya, dia akan mengantarkan orang untuk selalu ingin bertemu. Nah, dalam hal seperti ini, kalau dari awal disadari, cut memang, ya, jangan dipelihara, Kemudian, yang kedua adalah mengikuti keinginan orang yang dicintainya. Ya. Makanya orang yang betul-betul mencintai Allah itu, kalau dia benar-benar mencintai Allah ya, maka konsekuensi yang paling nampak juga itu adalah ittiba. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ya. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan hanya mengatakan aku mencintai Rasulullah, aku secara seremonial dan seterusnya, tetapi ittiba'nya kepada Rasulullah tidak ada. Ini bukan cinta yang sesungguhnya. Sama juga dengan kecintaan kita kepada pasangan, ya, kepada orang yang kita cintai, ada kecenderungan dalam hati kita untuk selalu mengikuti keinginannya. Ya. Abi, saya mau begini. Ya. Kalau kita mampu, kita akan lakukan. Kalau kita belum mampu, maka pada saat itu akan menjadi salah satu hal yang membebani pikiran kita. Kapan saya bisa penuhi keinginannya istri saya ini, anak saya ini? Ya.
Untung kalau yang mau dipenuhi ini adalah cinta yang halal. Tapi coba cinta yang salah. Ya, sudah rugi 2 kali. Ya, sudah memenuhi dosa, rugi secara materi lagi, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara karakter orang yang mencintai itu adalah suka menyebut-nyebut namanya, ya, mengingat-ingat. Ya, kalau sendiri-sendiri di kamar, ya, Terbawa mimpi. ya, terbawa mimpi, ya, atau kadang dia di kamar menghayal, ya, sampai kemudian dia mengatakan, Ustaz, kenapa saya ini susah sekali ku lupa itu? Ya jelas kau susah lupakan, ya, selalu diingat-ingat, selalu dibayang-bayangkan, ya kan seperti itu. Dan ini memang menjadi karakter orang yang jatuh cinta, ya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan saya mencintaimu, tetapi dalam pikirannya tidak ada, ya, tidak ada, maka cinta itu tidak bisa diragukanlah originalitasnya. Jangan sampai cintanya cinta palsu. Ya. Kemudian yang keempat, merasa senang dan setiap apa yang datang dari orang yang dicintainya. Itu saya katakan tadi. Kadang ya cinta itu menjadikan rasionalitas kita itu hilang. Ya. Menjadikan rasionalitas seseorang itu hilang. Kalau cintanya adalah cinta yang tidak terkontrol, ya, tidak terkendali, ya. Sehingga ketika jangankan kebaikannya, bahkan mengatakan jangankan kebaikannya, keburukannya saya suka. Ya, keburukannya saya suka. Tidak ada yang kurang. Tidak ada kekurangannya. Itu apa kekurangannya? Apa ya kekurangannya? Kayaknya tidak ada. Ya, kenapa? Karena masih mabuk cinta. Begitu sudah menikah, ya, begitu sudah menikah, cintanya sudah rasional, jangankan keburukannya, kebaikan pasangannya pun dianggap sebagai keburukan. Ada orang begitu, ya. Ketika dia masih pacaran, ya, ketika ditanya, "Di mana, Ki?" Ya. "Sudah, Ki, makan." Kan begitu. Kalau dia tidak ditanya-tanya begitu, dia marah. Kenapa kita tidak tanya, Kak? Ya. Kapan, di mana saya? Tidak perhatian, kita tidak sayang saya lagi. Kan seperti itu, ya. Tapi begitu sudah menikah, istrinya SMS dari rumah. Ya, chat dari rumah. "Abi di mana, Ki?" Ya. "Abi sudah, Ki, makan." Maka dia mengatakan, "Kenapa kita tanya terus, Kak? Kita tidak percaya sama saya." Padahal itu adalah ekspresi istrinya dalam mencintai. Ya. Tapi ketika cinta itu salah, ya, itu saya katakan tadi, jangankan kebaikannya, keburukannya pun menjadi indah. Tapi ketika dia sudah menikah, terbalik. Jangankan keburukannya, kebaikannya pun menjadi salah dalam pandangan pasangannya. Naudzubillah. Seperti ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, di antara ciri orang yang jatuh cinta itu adalah meninggalkan kesukaannya atau hobinya bila menyelisih keinginan orang yang dicintai. Sampai dia rela berkorban begitu. Ya, bagus-bagus kalau yang negatif, ya. Ada seorang suami hobinya sabung ayam. Tapi ketika dia menikah dengan istrinya, dia mengatakan, "Berhenti sabung ayam, Pak, ya. Karena ini tidak baik, saya tidak suka." Lalu dia mengatakan, "Karena cintaku kepada istriku, ya, dan ini kebaikan, saya tinggalkan." Ini bagus. Ya. Tetapi bagaimana misalnya kalau ada orang yang meninggalkan kebaikannya karena orang yang dicintainya? Ya, naudzubillah, ya. Ya, sampai meninggalkan ketaatannya kepada Allah, meninggalkan keistiqomahannya. Kenapa? Karena cintanya kepada orang tersebut. Ini diantara ciri-ciri orang yang jatuh cinta seperti itu. Banyak sebenarnya, ya, kalau kita mau bahas satu-satu ini. Artinya ciri-cirinya itu ya cukup jelas, ya, bagi kita bahwa ya sebisa mungkin lah kita untuk mengelolanya, ya, dengan baik. Yang terakhir, untuk teman-teman sekalian, boleh mengajukan dialog interaktif atau pertanyaan di akhir sesi nanti, bisa dikirimkan di kolom komentar. Kita akan ada pertanyaan dari ini, ya, dari viewers, ya. Ya, insya Allah kita akan di akhir sesi nanti. Yang terakhir, ada pertanyaan baik kami, bagaimana mengelola rasa cinta itu? Nah, ya, ini yang penting ini, ya. Bagaimana kemudian kita mengelola rasa cinta ini, ya, karena ini penting. Kenapa? Karena itu saya katakan tadi, disebut oleh Imam Ahmad tadi, bahwa cinta itu menjadikan orang buta, menjadikan orang menjadi tuli. Nah, kalau ketika dia tidak terkelola dengan baik, objektivitas orang dalam menilai pasangannya itu menjadi hilang, ya. Dia tidak dia kemudian tidak bisa menilai pasangan secara objektif, kebaikannya dan keburukannya. Orang yang tidak mengelola cintanya juga, dia kadang tidak siap dengan konsekuensi dari cinta itu. Tapi kalau dia bisa mengelola cintanya dengan baik, konsekuensi apapun dia siap terima. Kalau ada orang yang jatuh cinta sekali kepada seorang wanita, dia tidak kelola cintanya dengan baik ketika dia dilamar, ya ternyata dia dilumpai orang atau dia ditolak oleh orang tua, atau ada hal yang menghalangi, maka seperti Kais dan Laila tadi,
Tapi kalau cintanya dikelola dengan baik, begitu dia datang melamar, dia ditolak misalnya, maka dia sudah siap dengan konsekuensi itu. Kenapa? Karena dia bisa mengelola cinta dengan baik. Maka dia kemudian mengatakan, kalau kau tolak saya, ya, maka ketahuilah wahai Adinda, bunga tidak setangkai, ahwat bukan dirimu saja. Masya Kan seperti itu. Allah. Kalau Allah dia, Akbar. kalau dia bisa mengelola cintanya dengan baik, dia siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau ada orang yang tidak siap tidak mengelola cintanya dengan baik, dibiarkan cinta itu menguasai dirinya dan seterusnya, apakah karena dia menjatuhkan cintanya kepada orang yang salah, menjatuhkan cintanya pada waktu yang tidak tepat, maka cinta itu akan mencelakakan dirinya. Nah, bagaimana cara kita memulai cinta? Yang pertama adalah kita mengekspresikan cinta itu biasa saja. Ya. Jangan kita ini mencintai berlebihan sekali. Habib habibaka haunan. Asa ayyakuna baghidaka yauman. Cintai orang yang kau cintai itu sewajarnya saja. Kenapa? Suatu saat nanti dia bisa menjadi orang yang paling kau benci. Ya. Begitu juga kalau kita membenci seseorang, ya, jangan membenci berlebihan. Asa ayyakuna habibaka yauman. Bisa jadi suatu saat nanti dia menjadi orang yang paling kau cintai. Makanya ada orang mengatakan, jangan terlalu keras membanting pintu. Ya. Karena bisa jadi suatu saat engkau akan kembali melewati pintu tersebut. Kalau itu tutup pelan-pelan saja. Ya, jangan langsung dibanting. Jangan berlebihan dalam mengekspresikan rasa cinta. Tempatkan cinta itu di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita ini seorang mukmin itu seperti itu ya, cinta kepada keluarga, harta, anaknya, istrinya, perdagangannya dan seterusnya, itu harus diletakkan di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia meletakkan di atas cinta kepada Allah, ya, maka ini yang mencelakakan. Betapa banyak orang ketika dia jatuh cinta, jadwal makannya saja pasangannya, orang yang dicintai itu dia ingat, sudah dia makan. Sudah dia tidur. Ya, kenapa cepat sekali kita bangun? Biasanya bangun, dia hafal. Dia hafal. Tapi kewajibannya kepada Allah dia lupakan. Oh. Ya. Tiba waktu sholat dia tidak termotivasi untuk sholat, ya, bahkan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau cinta kita di atas cinta kepada Allah, maka inilah inilah perkara yang akan bisa mencelakakan kita. Kemudian yang kedua, solusi dari cinta itu adalah mengelola cinta itu adalah pertama dengan menikah. Ya, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaras sabab, ya syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, hendaklah kalau ada di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, ya, dia adalah aghaddu lil bashar, dia adalah sesuatu yang lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, ya, lebih aman untuk kemaluan. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, lam nara lil mutahabbina, kami tidak melihat solusi yang paling baik untuk dua orang yang saling mencintai, mithlan nikah, kecuali menikah. Jadi kalau bisa menikah, obat yang paling mujarab adalah dengan pernikahan. Kalau sudah jatuh cinta, obat yang paling mujarab adalah dengan menikah. Ya. Tapi kalau belum mampu menikah, ya, maka kata Rasulullah SAW, wa man lam yastati, kalau ada di antara kalian yang belum mampu menikah sementara hatinya sudah dipenuhi dengan rasa cinta, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia banyak berpuasa, menyibukkan diri dengan perkara-perkara ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mengelola cinta juga adalah bagaimana kita mengenali sebab-sebab kita jatuh cinta. Ya. Memang kadang cinta itu tidak dimengerti ya. Dia kadang datang tiba-tiba dan pergi tanpa memberi aba-aba. Cinta seperti itu kadang. Tetapi ada faktor-faktor lain yang kadang menjadikan cinta itu datang dalam hati kita. Ini perlu kita kenali. Ya. Ada orang, ya, bila ia jatuh cinta karena kecantikan atau ketampanan, maka hendaklah dia tidak mengumbar pandangan matanya. Ya, ditundukkan pandangan. Ingat bahwa paras kecantikan, ketampanan itu tidak berkorelasi langsung dengan baiknya hubungan, baiknya akhlak, baiknya rumah tangga. Ya, bahkan betapa banyak kita melihat, ya, ketampanan, kecantikan justru menjadi sumber keburukan di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, bila ia jatuh cinta karena nyaman, ya, kenapa kita jatuh cinta sama dia? Nyaman, Kak, gue rasa. Dia bisa menjadi pendengar yang baik untuk saya dan seterusnya.
Maka kalau kita mendapatkan penyebab kita jatuh cinta karena itu, maka cut dari awal. Ya, cut dari awal, jangan sampai kemudian ya interaksi yang kita itu menjadikan ya benih-benih cinta itu terus tumbuh yang kemudian bisa menyiksa kita. Termasuk di media sosial. Media sosial. Ya. Orang bermedia sosial itu cukup pakai jari, jangan pakai hati. Ya, cukup pakai jari, jangan pakai hati. Ya. Tapi kalau ada orang yang bermedia sosial, dia gampang baper, ya, lihat foto profil, ya dia mau, wah cantiknya ini, gagahnya ini. Padahal tidak semua yang kita lihat di media sosial itu sama dengan kenyataan. Ya, orang yang pura-pura bijak di dalam media sosial belum tentu dia taat bayar pajak. Ya kan seperti itu ya. Ya, betapa banyak orang silau karena kamera 360 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita terjatuh dalam perasaan seperti itu di media sosial misalnya, maka kita punya pilihan, kita unfriend, ya, kita delete dia dari friend list kita blok, bahkan mungkin kalau itu memang bisa kita lakukan. Intinya ini harus dikelola, kenali apa yang menjadi sumber cinta itu datang kepada diri kita, lalu kemudian tutup pintu-pintunya. Tidak bisa kita menghalangi, menghapus hal seperti ini, cinta yang salah seperti ini, kecuali kita menutup semua sarana jalan yang bisa mengantarkan kita ke tempat itu. Penting dikelola rasa cinta ini. Bukan hanya cinta yang salah, bahkan cinta yang baik pun perlu dikelola. Ya. Bayangkan sekarang ini, cinta kepada istri itu baik tidak? Baik. Cinta kepada anak? Tentu. Baik, baik sekali. Tetapi betapa banyak orang sekarang yang mengekspresikan cintanya dengan salah kepada anak dan istrinya. Utamanya kepada anak-anak, dikasih fasilitas. Ya, kenapa dikasih fasilitas begitu, Pak? Semua maunya dipenuhi. Ini karena cinta saya, Ustaz. Ya, akhirnya apa? Anaknya menjadi kecanduan dengan perangkat-perangkat Android, ya. Bahkan kemarin itu kita baca di media ada bahkan kecanduan film porno dan seterusnya, naudzubillah, ya, karena pengaruh gadget itu. Ya. Kenapa anaknya tidak dikasih bangun waktu subuh? Dia mengatakan, kasihan anak saya, Ustaz. Tidur. Ya, tidur. Dia masih tidur, capek. Ya, kalau dipaksa bangun dia kadang tidak enak perasaan. Ini adalah cara mengekspresikan cinta yang salah. Jadi jangankan cinta yang salah, cinta yang baik pun harus kita manage dengan baik. Jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam menempatkan cinta itu dengan salah, ya, karena yang awalnya dia menjadi peluang untuk mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan bagi diri kita. Saya kira seperti itu kurang lebih. Luar biasa pembahasan kita malam ini. Tentunya mengundang yang sudah menikah pun ini kembali muda sebenarnya. Ya. Sepertinya seperti itu, membahas tentang cinta ini. Apalagi yang belum mempunyai pasangan. Kita doakan Ustaz ya. Ya, teman-teman yang belum punya pasangan ini, saya lihat ada dari Darwis, Chef Amran ya, mungkin lagi ngumpul-ngumpul sama temannya yang di masjid. Awas corona. Seperti itu. Social distancing ya. Ya mudah-mudahan antum semua bisa dimudahkan ya. Karena ya harus dikelola, jangan sampai ya kita dalam mengelola cinta ini jatuh pada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Ustaz. Satu pertanyaan. Apabila mungkin kita sudah cenderung Ustaz ya. Ini ibaratnya ada satu ikhwan, dia cenderung kepada seorang akhwat misalnya. Dan dia mempunyai niat mungkin untuk menghalalkan seperti itu. Tapi ya mungkin dia masih kuliah atau mungkin masih kerja yang belum mencukupi. Ya namanya pernikahan itu katanya butuh persiapan. Bahasa lainnya mahar. Seperti itu. Panai ya. Panai kalau turun itu namanya panaung. Kalau murah. Ya. Itu bagaimana Ustaz dalam mengekspresikan hal tersebut, dan bagaimana kita sebagai bujang, tentu antum pernah bujang Ustaz ya? Saya langsung lahir langsung nikah. Luar biasa Ustaz. Ya, tentu juga pernah bujang, pernah merasakan namanya ya berhadapan dengan seorang akhwat di pinggir jalan atau di mana langsung seperti itu. Ya. Bismillah. Jadi kata kuncinya seperti ini. Ya. Ikhwa modus akhirnya akan dikalahkan oleh ikhwa yang langsung datang melamar. Jadi jangan terlalu banyak teori kalau urusan begini, ya. Jangan terlalu banyak teori, langsung diaplikasikan. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, kalau misalnya dia terlanjur sudah jatuh cinta misalnya,
dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada seseorang, Sudah begitu pernah berpapasan ya? sudah pernah berpapasan. Itu kan katanya itu ya, apa kibaran ujung jilbabnya itu sudah Allah itu Akbar. Fitnah. sudah jadi itu. Ini perlu penting memang ya. Jadi semua itu katakan tadi semua pintu-pintu. Kalau ada ikhwah yang apa di antara ikhwah atau akhwat yang gampang terfitnah tundukkan pandangan, jaga interaksi dan seterusnya. Ya utamanya di media-media sosial ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ini sudah jatuh cinta, akan tetapi kita masih belum punya modal yang cukup untuk menikah. Ya. Jadi selalu saya katakan seperti ini. Kalau kita mengukur kemapanan itu takarannya apa? Kira-kira. Ya, tidak ada takarannya itu kemapanan. Lagian juga, kalau misalnya kita ini menunggu sampai mapan, ya, kalau 10 tahun ke depan kita belum mapan, 10 tahun kita masih jomblo. Seperti itu. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan. Ya, makanya kalau memang ya tidak ada solusi lain yang bisa didapatkan kecuali dengan pernikahan, maka menikah saja. Komunikasikan dengan orang tua, ya. Saya kira tidak ada masalah misalnya ketika orang tua itu membantu ya anaknya ketimbang dia terjatuh misalnya ke dalam kemaksiatan. Karena yang paling dikhawatirkan di dalam hubungan-hubungan seperti ini adalah terjatuhnya seseorang ke dalam zina. Ya ini kita tidak inginkan ya. Maka tentu perlu upaya yang ekstra ya. Bagaimana kemudian kita berupaya untuk bisa menikah. Karena kita katakan tadi kata Rasulullah kami tidak melihat solusi yang paling tepat untuk dua orang saling mencintai kecuali menikah kata Rasulullah. Ya. Tapi kalau misalnya dia belum bisa menikah misalnya, maka hendaklah dia menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Karena hati yang kosong itu akan lebih mudah untuk kemudian dimasuki penyakit-penyakit hati seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terus ada pertanyaan ini Ustaz, dari seorang ikhwah kita. Katanya siapa ya? Darwis. Ya. Pertanyaannya ini sahabat hidayah ya? Iya, dari teman-teman kita sahabat hidayah. Ini nyimak semua nih Ustaz. Iya. Program kita. Nampak jaringan saya kurang bagus. Ini dari kita jawab pertanyaan dari pemirsa di rumah juga Ustaz. Katanya dia bertanya, apakah cinta tanpa ikatan halal itu haram? Ya sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya kita mengatakan tadi bahwa cinta ini berpotensi mendatangkan menjadi pintu kebaikan, dia berpotensi menjadi pintu dosa. Ya, dia menjadi pintu dosa. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kita terjatuh ke dalam persoalan ini tanpa kemudian ikatan yang baik benar, maka sebaiknya dihindari, dijauhi. Ya, akan tetapi kemudian kalau dia bisa kita aktualisasikan dalam pernikahan misalnya, maka tentu ini menjadi pintu kebaikan yang baik, ya, ibadah yang panjang, insyaallah. Ini katanya juga Ustaz, ada bagaimana jika ada seorang lelaki katanya gitu ya, yang katanya sayang dan cinta sama seorang akhwat misalnya. Ketika mungkin akhwatnya ini bagaimana nikahi saya saja, tapi dia katanya banyak alasan. Ya mungkin maksudnya bagaimana? Misal seorang akhwat atau seorang perempuan, dia kan dia sekalian mengajak nikahi saya. Ya, nikahi saya seperti itu. Tapi katanya laki-lakinya mungkin banyak alasan dan seterusnya seperti itu. Mungkin perempuannya sudah mengetahui tentang hal tersebut bahwa pacaran itu haram misalnya. Dia ingin ke jenjang yang lebih lebih halal seperti itu. Tapi katanya setelah ditanya seperti itu banyak alasan. Berarti ikhwah modus. Mungkin seperti itu. Berarti laki-laki modus. Modus ya. Seperti itu. Dijauhi saja. Dijauhi saja. Kalau memang dia tidak membawa itu ke dalam yang halal, menjadikan ini menjadi hubungan yang halal, maka dihindari, jauh. Jauh Ustaz. Dan ini jangan ragu ya. Jangan ragu. Kalau misalnya aku juga kadang mengatakan seperti ini. Tapi saya terlanjur cinta juga sama dia. Ya, mungkin seperti itu Ustaz. Ya, maka ingatlah dari pertanyaan. Ya, bahwa setiap kita meninggalkan sesuatu karena Allah,
Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya, ya ini juga penting ya. Misalnya dalam hati kita ada kecenderungan kepada seorang wanita misalnya. Ya. Lalu kemudian kita mendapatkan bahwa ya hati kita ini sudah mencintai misalnya, tapi kita mendapatkan bahwa ternyata wanita ini bisa saja dia menjatuhkan saya kepada keburukan, bisa tidak mendekatkan saya kepada ketaatan, tidak mendekatkan saya kepada surga misalnya. Maka kemudian putuskan saja ya bahwa saya tidak bisa hidup bersama dengan orang seperti ini. Ya. Bagaimana dengan urusan hati kita? Maka minta kepada Allah agar Allah menghilangkan kecenderungan hati kita itu, dan ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan orang yang lebih baik. Ya, orang yang lebih baik. Intinya kita katakan tadi bahwa apapun model cinta kita itu, ya tempatkan cinta tersebut di bawah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar dia menjadi ringan. Kita siap dengan konsekuensinya dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin waktu kita sudah habis tentang materi kita malam hari. Tentunya apabila kita ingin melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan cinta ini harus bersandar pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sudah syariat ya. Apalagi dalam menjalin hubungan dengan seseorang yang belum halal bagi kita, maka tentu ini harus kehati-hatian dan jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang haram seperti itu. Ya, mungkin penutup atau penyemangat buat teman-teman di rumah. Singkat saja, Ustaz. Ya, yang pertama bahwa Anda yang telah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan jalan untuk kemudian mengekspresikan cinta itu dengan baik, diberikan pasangan, diberikan suami, diberikan istri, maka jadikan ini sebagai ladang untuk mencetak kebaikan. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala belum membuka untuk diri kita hal tersebut, ya, maka jadikanlah kesendirian itu menjadi kesendirian yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan karena hati kita, kecenderungan hati kita, jangan karena alasan perasaan lalu kemudian kita membiarkan setan itu bermain-main dengan leluasa dalam hati kita. Ya, yang menyebabkan kemudian kita bisa terjatuh ke dalam dosa. Ya, jangan sampai ada hubungan yang kemudian menjadikan di dalamnya dosa sesama kita di antara laki-laki dan perempuan. Ya, termasuk juga di dalamnya yang paling kita takuti naudzubillah adalah zina. Ya, jangan sampai terjatuh kecenderungan hati itu tadi ya, karena cinta itu menjadikan kita buta, menjadikan kita tuli, sehingga terkadang ada mengatakan, seorang wanita mengatakan, kuserahkan seluruhnya untukmu atas nama cinta. Ya, lalu kemudian terjatuhlah mereka ke dalam dosa, kemaksiatan kepada Allah, dan siapa yang dirugikan dalam hal ini? Wanita itu. Maka ketika kita dihadapkan pada posisi ini, ada perkara yang Allah membukakan pandangan kita bisa melihat bahwa ternyata hal ini bisa merusak saya, bisa menjadikan saya semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan ragu untuk ditinggalkan. Kecenderungan hati kita minta kepada Allah agar Allah hilangkan, dan mintalah kepada Allah, Allahumma akhlif li khairan min, ya, berikan kepada saya pengganti yang lebih baik dari apa yang saya tinggalkan. Saya kira seperti itu. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas pembahasannya tentang pencerahannya dan waktunya pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, begitulah pembincangan hangat kita pada malam ini tentang cinta. Ya, semoga Allah memberkahi kepada kita cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir kegiatan kita atau acara kita pada malam hari ini, kami menginformasikan bahwa pada Wahda Islam yang menuju menggalang donasi membuka peluang bagi kaum muslimin untuk berinfak amal jariah kita untuk pembangunan tahfiz Quran dan markas dakwah DPD Wahda Islamiyah Mamuju. Kita tutup pada acara kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.